Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu untuk teman-teman dan sobat pelajar semua ya. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai turunan ataupun diferensial ya. Dalam pembahasannya saya akan banyak berlatih soal ya. Jadi pertama kita akan tunjukkan rumusnya dulu. Setelah itu kita akan banyak membahas mengenai soal latihannya. Nah, ini perhatikan untuk rumusnya jika fx sama dengan a x pangkat n, maka turunan dari fx, f aksen x ya, menuliskannya seperti ini, adalah a kali n, jadi pangkat ini menjadi pengali di sini, x n-1, pangkatnya dikurangi 1 ya. Jadi pertama dikalikan dengan koefisien x-nya dulu, baru dikurangi 1. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Contoh nomor 1. Tentukan turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3. Di sini koefisiennya 4, pangkatnya 3 ya. Maka turunannya adalah 4 kali 3, 3 ini pangkat ya, x pangkat dikurangi 1, 3 min 1. 4 kali 3 itu 12, 3 dikurangi 1 itu 2, maka hasilnya adalah 12x kuadrat. Nah itu contoh soal yang pertama dan masih cukup simpel ya. Perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini sudah agak kompleks dari contoh yang pertama karena ini ada beberapa suku ya. Tentukan turunan dari fungsi 2x pangkat 3 plus x min 1. Nah di sini perhatikan, yang pertama caranya sama, pangkatnya dikalikan dulu dengan koefisien 2 kali 3 kali x pangkat 3 min 1. Kemudian kalau x saja itu artinya pangkatnya 1 ya, x pangkat 1. Cuma kalau pangkat 1 tidak ditulis. Maka di sini 1 itu koefisien dari x, itu artinya 1x pangkat 1 ya. 1 kali x pangkat 1 min 1. Karena tadi pangkatnya 1, min 1 itu rumusnya. Dikurangi, nah kalau angka saja tidak mengandung x, itu artinya x-nya pangkat 0. Jadi ini 0 kali x pangkat 0 min 1. Jadi di sini 6x kuadrat plus x pangkat 0 dikurangi 0. Berapapun x pangkat min 1, kalau pengalinya ini 0, hasilnya akan 0 ya. Jadi 6x kuadrat plus 1. Ingat bahwa x pangkat 0 untuk x-nya tidak sama dengan 0 itu selalu 1 nilainya. Jadi nanti teman-teman harus ingat bahwa jika fx-nya sama dengan ax, maka turunannya adalah a. Jika fx-nya hanya angka saja tanpa variabel x, misalkan fx sama dengan 5, maka turunannya selalu 0. Jadi tidak usah ribet-ribet menghitung seperti ini. Yang penting konsepnya sudah tahu ya. Sekarang perhatikan contoh nomor 3. Tentukan turunan dari fx sama dengan 2x min 1 kuadrat. Ini adalah fungsi kuadrat ya. Sebetulnya ada dua cara. Yang pertama kita bisa menguraikan ini dulu. Yang kedua nanti akan ada rumus bagaimana kalau fungsinya berupa perkalian dari fungsi yang lain. Itu nanti kita akan jelaskan selanjutnya.
Kali ini kita akan menguraikan soalnya saja. Jadi fx sama dengan 2x min 1 kuadrat. Ini kalau dikuadratkan maka 2x ini dikuadratkan. Nah seperti ini 2x kuadrat. Baru ditambah 2 kali min 1 kali 2x. Ditambah 2 kali min 1 kali 2x. Baru ditambah lagi min 1 kuadrat. Ini min 1 kuadrat. Nah 2x kuadrat itu jangan lupa angkanya juga harus dikuadratkan. Jadi 2 kuadrat itu 4, x kuadrat ya x kuadrat. 4x kuadrat ini 2 kali min 1 kali 2 itu min 4x plus 1. Itulah kenapa sebabnya di video sebelumnya saya membuat tutorial bagaimana sih caranya mengalihkan, menjumlahkan, mengurangi, membagi bilangan bulat, baik itu negatif atau positif. Karena apapun soalnya matematika, ujung-ujungnya memang harus melibatkan operasi tersebut. Kalau enggak tambah kurang bagi ya kali. Seperti halnya seperti ini ya. Kalau kalian perhitungan pengaliannya aja masih bingung, pasti di sini juga bingung. 2 kali min 1 kali 2 itu hasilnya plus atau min juga pasti bingung. Jadi pastikan teman-teman menyimak video sebelumnya yang terkait operasi basic matematika. Ada 2 video ya. Jadi teman-teman bisa lebih memahami bagaimana sih prinsip dasar operasi dasar matematika. Oke, kita lanjut. Di sini sudah ketemu fx-nya adalah 4x kuadrat min 4x plus 1. Maka turunannya adalah 4 kali 2x pangkat 2 min 1 dikurangi 4. Ingat tadi saya sudah jelaskan bahwa jika fx sama dengan ax, maka turunannya hanya a-nya saja. Jadi min 4x tinggal dihilangkan x-nya aja. Jadi min 4 dan plus 1, ingat ini angka saja maka turunannya selalu sama dengan 0. Maka turunan dari fungsi tadi adalah 8x. Ini pangkatnya 2 min 1 itu 1, pangkat 1 tidak usah ditulis ya. Jadi 4 kali 2 itu 8, x pangkat 1 sebetulnya cuma ditulis 8x saja min 4. Caranya cukup simpel sekali ya. Kemudian sobat pelajar semua bisa memahami dengan baik. Perhatikan contoh soal yang keempat. Diketahui fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 5x. Ya. Tentukan f aksen min 1. Jadi x-nya min 1. Mari kita turunkan sama-sama. Perhatikan. 5x pangkat 3 dapatnya 15x kuadrat karena 5 kali 3 15, kemudian x yang pangkat 3 dikurangi 1 jadi 2. Nah, yang 2x kuadrat 2 kali 2 itu 4x, kemudian pangkatnya 2 min 1 itu ya ditulis x saja. Kemudian 5x, ingat tadi ax turunannya hanya angkanya saja yaitu 5. Kalau mencari f aksen min 1 maka tinggal diganti x-nya dengan min 1. Jadi 15 kali min 1 kuadrat ditambah 4 kali min 1 ditambah 5 sama dengan 15 dikurangi 4 ditambah 5 sama dengan 16. Nah bagaimana? Mudah kan? Ya, pastinya tidak terlalu sulit, apalagi kalau teman-teman memang sudah memahami prinsip dasar operasi matematika ya. Nah, ini adalah contoh soal terakhir ya. Diketahui fx sama dengan 4x pangkat 3 plus ax kuadrat min x. Ini soalnya. Nah, tentukan nilai A jika f aksen satunya sama dengan 15. Langkah awal pastinya kita turunkan dulu. 4x pangkat 3, 4 kali 3 12, kemudian 3 kurangi 1 2, maka di sini adalah 12x kuadrat. Kemudian ax kuadrat, A kali 2 itu 2a, x kuadrat itu dikurangi 1
1 jadi tidak usah ditulis, jadi 2AX min 1. Kalau X saja itu artinya 1X, jadi turunannya adalah 1. Nah, sekarang perhatikan lebih jelas. Diketahui tadi F aksen satunya adalah 15, maka kita masukkan X-nya 1, 12 kali 1 kuadrat ditambah 2A kali 1 dikurangi 1. Nah, di sini F aksen satunya tadi 15, yang di sini 12 ditambah 2A min 1. Nah, 12 dengan min 1-nya kita pindah ke ruas kiri. Ingat, 12 pindah ke ruas kiri awalnya positif menjadi negatif karena perpindahannya melewati sama dengan ya. Min 1 pindah dari kanan ke kiri menjadi positif. Jadi intinya perpindahan angka yang melewati batas sama dengan maka akan ada perubahan tanda. Yang awalnya positif jadi negatif, yang awalnya negatif jadi positif ya. 15 dikurangi 12 ditambah 1 itu adalah 4, ini sama dengan 2A, maka A-nya pastinya adalah 4/2 sama dengan 2. Nah, pastinya teman-teman sudah mulai ada gambaran ya bagaimana pengerjaan soal untuk turunan. Nanti di video berikutnya kita akan membahas rumus-rumus yang lain yang masih terkait turunan. Bagaimana kalau turunan itu merupakan pembagian fungsi ataupun perkalian fungsi. Ada juga nanti turunan trigonometri. Jadi pastikan teman-teman subscribe, like, sehingga nanti tidak ketinggalan informasi video-video lanjutan dari turunan ini. Ini hanya bagian pertama untuk turunan ya. Nah, jadi tadi ingat bahwa untuk Fx, jika Fx-nya sama dengan Ax, maka turunannya adalah A saja. Nah, ini. Jadi kalau Fx sama dengan 5x atau Fx sama dengan 10x, maka turunannya angkanya saja 5 atau 10. Kemudian jika Fx sama dengan angka saja, tidak ada variabel x-nya, maka turunannya adalah 0. Ini berlaku mutlak ya dua rumusan ini. Ini sebetulnya bukan rumusan, cuma untuk memudahkan teman-teman kita buat semacam ini ya. Jadi untuk memudahkan mengingatkan ya. Jika Fx sama dengan Ax, angka kali x, maka turunannya angkanya saja, x-nya dihilangkan. Jika Fx sama dengan A atau angka saja, F aksen x-nya sama dengan 0. Jadi Fx sama dengan 100, maka F aksen X 0. Fx sama dengan min 2, F aksen X juga 0. Ya. Demikian tadi penjelasan terkait turunan atau diferensial. Pastinya teman-teman untuk lebih memahami perlu berlatih ya. Untuk itu nanti di akhir video kita akan berikan juga latihan soal. Nanti teman-teman bisa menjawab di komen dan kita akan respon sama-sama untuk melihat apakah jawaban teman-teman itu benar atau salah. Kalau ada pertanyaan terkait materi yang sudah dijelaskan, bisa juga di kolom komentar. Insya Allah kita akan respon pertanyaan teman-teman ya. Nah, untuk lebih memahami, pastinya teman-teman harus tetap berlatih. Dan ingatlah satu hal bahwa matematika itu mudah. Jadi jangan cepat menyerah, apalagi memvonis diri sendiri bahwa saya itu tidak bisa matematika. Setiap orang pasti bisa. Yang penting ada kemauan untuk belajar.
Saya Sri Winarsih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.